di Sabita Itonam NIM 1321134100 semester 3 kelas C, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Ambon. Di saat ini, saya akan menjelaskan pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, menghasilkan seperti palawija, sawit, kedelai, dan kacang tanah, dan juga sebagainya. Di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui negara Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Ada terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan mempengaruhi dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku dijual oleh perusahaan sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Penelitian Fanani pada tahun 2010 menyatakan bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sedangkan Sulastri tahun 2014 menyatakan bahwa tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil antara Fanani 2010 dan Sulastri 2014 dapat dipengaruhi oleh faktor internal lain, yaitu volatilitas arus kas operasi. Variabel ini diadopsi dari Dekau dan Diphev 2002 dan Fanani 2010. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Satjiarto 2014 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas dengan persistensi laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Hutang juga salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Hutang diadopsi dari Linawati 2015 dan Fanani 2010. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai suatu usaha. Sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih baik, lebih maju guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Supatmi 2016 bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Sedangkan Saada Fadila dan Nurhayati 2017 bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan kolerasi antara hutang dengan persistensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpastian pada laba perusahaan.
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahun. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan, sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena persistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya, membantu memberi informasi mengenai perusahaan. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas pada perusahaan terjadi perubahan yang signifikan setiap periode, maka hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Indra 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H1, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Lutfia pada tahun 2016 menjelaskan bahwa tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba, di mana Sulastri tahun 2014 menjelaskan bahwa tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H2, volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik
Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Hutang dapat mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Sehingga perusahaan akan meningkatkan persistensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya. Kinerja yang baik diharapkan oleh kreditor agar kepercayaan kepada perusahaan dalam meminjamkan dana. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil penelitian hutang terhadap persistensi laba. Putri dan Supatmi pada tahun 2016 bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Darmansyah 2016 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu H3, hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Persistensi laba adalah persistensi laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode, sehingga mudah diprediksi di masa depan. Persistensi laba dihitung menggunakan rasio sama dengan penelitian Delverita 2013, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan persamaan laba setelah pajak tahun sebelumnya dengan laba setelah tahun berjalan. Dengan persamaan setelah laba pajak sama dengan konstanta tambah persistensi laba setelah pajak tahun sebelumnya tambah dengan laba setelah pajak perusahaan. Volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjumlahan pada suatu periode ke periode lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu Fanani 2010 sebagai berikut. Volatilitas penjualan sama dengan penjualan perusahaan selama 10 tahun dibagi dengan total aset perusahaan selama 1 tahun. Volatilitas arus kas operasi. Volatilitas arus kas operasi adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba di masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi, penulis menggunakan pengukuran menurut Fanani 2010 mengacu pada Dekau dan Deephav 2002 adalah mencari nilai standar deviasi arus kas operasi perusahaan per tahun kemudian dibagi dengan total aset per tahun. Jadi rumusnya volatilitas arus kas operasi yaitu sebagai berikut. Volatilitas arus kas operasi sama dengan standar deviasi arus kas operasi selama tahun pengamatan dibagi dengan total aset perusahaan. Hutang. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi pada tahun 2016, yaitu menggunakan debt to total asset ratio atau rasio hutang atas aset sama dengan total hutang periode berjalan dibagi dengan total aset periode berjalan. Dari penjelasan tadi dapat menyimpulkan bahwa volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba.
dan volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba, dan hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.